Tapi ya menurut Anda itu maksud Anda itu Muhammad toh? Saya nanya kepada Ya, Anda. oke. Ketika Saya Anda tanya nanya nih. sama saya, ketika Anda nanya sama saya, di dalam perikopnya tertulis di situ, perikopnya. Coba baca perikopnya. Enggak, saya nggak tanya itu. Kalau Anda mau menyanggah silakan. Yang saya tanya, Kidung Agung pasal 5, 10 itu berbicara tentang siapa? Boleh. Jangan kamu baca setengah-setengah. Ya, boleh, Baca silakan. perikopnya, baca perikop. Nah, baca perikop. Itu perempuan memuji-muji laki-laki Yerusalem. Ya. Salah, Dudul. Lah, kok salah? Kau baca perikopnya coba. Perikopnya. Nih. Oke, kamu jangan ajari ikan berenang ya. Kamu jangan ajari ikan berenang. Saya tunjukkan kepada kamu. Saya ini ahli Bible. Sebentar. Itu kalimat kamu itu menunjukkan bahwasanya kalimat yang tertera di situ menunjukkan kepada Muhammad kan? Iya. Saya makanya baik. Sekarang saya tanya. Bukan sekali ini aja saya mendengarkan Anda berbicara seperti. Sebentar. Saya tunjukkan datanya ya. Gini bro. Sebentar ya, sabar ya bro ya. Jangan tantrum dulu ya. Kita lihat. Nandar. Kamu itu kok Nandar kali-kali bahas ini Nandar. Ya, tahan dulu lihat, Lea. Bang Nandar, izin Bang Nandar, saya mau berbicara. Lea, kamu sudah sering ngikutin room saya, bahkan kamu juga mengambil potongan dari video saya, berarti kamu sudah tahu untuk peraturan di dalam room ini, nah. Lea, jadi pastikan selesaikan dulu Bang Nandar berbicara, baru jika Anda ingin menanggapi terkait hal yang telah disampaikan Bang Nandar, silakan berbicara. Dan kami pun tidak akan memotong saat Anda berbicara. Yang penting Anda berbicara sesuai data dan fakta, bukan hanya katanya atau berasumsi liar. Apakah Anda sudah siap dengan data Anda? Tapi jangan ini ya, jangan membenarkan diri tentang apa yang pendapat tentang kalian ya. Tentunya, di sini kami mencari kebenaran. Di sini kami mencari kebenaran, bukan membenarkan, bukan membenarkan pernyataan. Oke, jangan memaksakan saya harus mempercayai apa yang Anda percaya. Kamu dari awal saja kamu sudah tidak baik dalam berkomunikasi, Lea. Saya belum selesai berbicara dan belum mempersilahkan Anda berbicara, tapi Anda sudah memotong pembicaraan saya. Iya, ini HBB kayaknya nih, radikal nih. Kamu pastikan dulu saya selesai berbicara dan mempersilahkan Anda berbicara, baru Anda berbicara. Iya. Kita di sini punya SOP, kita di sini punya aturan dan adab. Tidak, kalau mau lanjut, kalau mau enggak ya berapa saya turun aja. Takut. Silakan, kalau kamu takut, ini dia alasannya. Takut ya. Oke, baik. Takut. Lihat, tahan dulu ya. Izin Bang Nandar, saya selesaikan. Silakan. Lea, di sini kita berbicara sesuai data dan fakta ya, siapkan datamu. Bukan hanya katanya atau asumsi liar. Dan saya tidak memberikan ruang untuk kata hujatan, hinaan, cacian, makian. Ya, dan tidak mengkoreksi host maupun narasumber di sini. Kita berbicara, berdiskusi dengan cara yang sehat. Lea, saya sedang berbicara, kenapa kamu keluar dari aplikasi kamu? Ya. Oke, kamu sepakat dengan terkait hal yang telah saya sampaikan? Oke, baik, silakan dilanjut. Nih, gua ngomong, lu diem ya. Biar lu pinter, biar lu nggak penyembah yang bukan Tuhan. Perhatikan ya. Perhatikan nih, ini bahasa Ibraninya nih, Song of Song ya, atau Sefer Sirhashurim. Kita lihat. Orang Kristen nggak ada yang bisa nih, saya bisa nih. Hiko mamtakim wehula mahmadim. Ini teman-teman. Saya salin, bentar ya. Saya salin tuh yang Mahmadim ini, Mahmadim. Nah, ini sudah saya coba kamu lihat nih. Ya, Google Translate Ibrani Indonesia. Apa di sini? Kidung Agung pasal 5 nomor 16. Mahmadim itu Muhammad. Makanya saya tanya kepada Anda, jangan lari dari pertanyaan saya ya. Perhatikan biar Anda dapat hidayah. Ya, nih caranya berdiskusi begini caranya. Kidung Agung pasal 5 nomor 10, putih bersih merah cerah kekasihku mencolok mata di antara selaksa orang. Selaksa orang itu berapa? Ini di ayatnya dijelaskan nih. Kekasihku berseri-seri, jangan tutup kamera kau. Open cam. Woi, bodat. Open cam. Kekasihku berseri-seri dan kemerahan mencolok di antara 10.000 orang. Saya usia 30 tahun ya.
separuh usia saya 16 tahun didedikasikan untuk belajar Kristen, bukan hanya Bible, bahasanya, denominasinya. Kita lihat sekarang. Menurut data historis, siapakah laki-laki yang membawa 10.000 orang dan kulitnya putih kemerah-merahan? Kita lihat di dalam Sirah Nabawi. Ini Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri. Teman-teman bisa membelinya di online shop ya. Ini harganya sekitar 130-an atau 150. Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Coba perhatikan ini ya. Ini fakta loh. Nah, saya buka di halaman berapa? Di halaman 592. Perhatikan ini. Pasukan Islam bergerak menuju Mekah. 10 hari lewat dari bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama 10.000 orang. Di sini dijelaskan bahwa kulitnya itu putih bersih dan kemerah-merahan. Bener enggak? Ya, putih Rasulullah itu kulit Rasulullah SAW itu putih kemerah-merahan. Kalau membawa 10.000 orangnya ada di sini tertulis. Sekarang kita lihat di halaman terakhir di bab ciri karakteristik Nabi Muhammad. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini data yang nggak bisa disanggah oleh Kristen manapun di muka bumi. Perhatikan ini ya. Ini halaman 718. Di sini ada footnote nomor 2 Sahih Bukhari. Kita lihat sekarang teman-teman ya. Abu Ataufel berkata, kulitnya putih, mukanya manis, ya, dan perawakannya sedang. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang. Kemudian ia berkata, kulit beliau putih kemerah-merahan. Data mana lagi kebenaran Islam yang kau sanggah? Makanya saya tanya, kalau bukan Nabi Muhammad, siapakah laki-laki yang dijelaskan di dalam Kidung Agung pasal 5 nomor 10? Nah, Bible sendiri sebagai kitabmu itu menjelaskan, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan nomor ke-16. Ini ada Kidung Agung pasal 5 nomor 16. Saya tunjukkan nih bagaimana mereka merubah arti daripada Kidung Agung pasal 5 nomor 16. Nah, teman-teman, di sini ada concordance ya atau strong number 04261. Nama dari Nabi Muhammad mereka rubah menjadi padanya menarik. Kita lihat nih 04261. Nah, ada di sini. Ternyata namanya Muhammad ya. Di sini ada referensi tuot ya. Akar kata dari Muhammad ini apa? Kita buka nih 673. Nah, sekarang Anda baca ya, sebentar nih. Sekarang Anda baca, sudah saya gedekan. Bentar. Nah, perhatikan ini ya, perhatikan nih ya. Ini ada referensi tuotnya 673D Hamad. Hamad ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya Ahmad. Coba Anda baca sekarang. Ini menurut Bible-mu ya. Sebagai seorang praktisi hukum, sebagai seorang lawyer, saya tidak menafsir, saya hanya membacakan tafsiran Bible. Coba Anda baca di sini. Apa di sini dikatakan? Coba baca. Baca, Bodat. Buka dulu mute-mu. Buka dulu baca lah Nanda. Oke, gua baca. Gua baca. Ya. Dia udah baca Nandar Oto. Nggak usah hina orang, nggak usah jangan kau hina orang. Aku ganteng tuh. Coba perhatikan ya, teman-teman ya. Adabmu yang baik lah ya. Tadi kita sudah sepakat bahwasanya berbicara dengan cara yang sehat lah ya. Siap, Kalisa. Makasih ya. Tunjukkan adabmu yang baik. The Arabic Hamidah means, artinya praise, pujian, and the name Muhammad comes from the root. Ini Bible-mu berbicara apa? Bahwa Kidung Agung pasal ke-5 ayat 10 sampai 16 berbicara tentang Nabi Muhammad. Bagaimana ciri-cirinya membawa 10.000 orang, bagaimana kulitnya kemerah-merahan, dan diidentifikasi pada ayat ke-16-nya Muhammad. Saya tidak menafsirkan karena saya orang hukum, ngerti Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Jangan menafsir dari tafsiran pokok kitab suci orang lain. Tetapi ternyata
tafsiran pokok dari Kidung Agung pasal kelima nomor 16 tertuju kepada roh kebenaran, tertuju kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bible-mu mengatakan itu kepada Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau Anda tidak mengakui Nabi Muhammad, lantas Kidung Agung pasal kelima 10 sampai 16 tertuju kepada siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Jawab. Oke ya, itu menurut pendapat saya ya. Jangan menurut pendapat Anda, pendapat Bible. Coba jawab. Menurut pendapat saya yang saya baca. Pendapat saya, asumsi berarti ini. Nah ini tadi perjanjian nggak boleh maksa dong. Ya, perjanjiannya adalah tunjukkan ayat berapa, kitab apa, pasal berapa. Tunjukkan, jangan pendapat saya. Kalau pendapat saya ini kami bukan spekulasi. memaksakan pendapat ya. Saya Tapi bisa ngomong di sini nggak? kita Lea, saya selesaikan dulu. Sebentar Lea. Saya akan kasih kamu berbicara sepuasmu. Saya turun nih. Turun, nggak apa-apa, Saya turun. akan bilang aja Tadi kamu tidak bisa tadi menunjukkan perjanjian. data. Ada perjanjian boleh satu-satu ngomong kan? Ya, kamu mau dengarkan saya atau tidak? Nggak apa-apa. Bahkan saya sendiri yang akan menurunkan kamu, Lea. Turunkan aja. Bahkan saya sendiri yang akan menurunkan kamu karena kamu merasa tidak mampu untuk melihatkan data dan fakta yang kamu bawakan di sini. Kamu hanya berpendapat sendiri dan berasumsi liar sendiri, Lea. Di sini ya. Tidak berasumsi liar. Ya Kamu udah, bilang langsung aja aja. tidak mampu untuk Kalisa. menunjukkannya. Langsung saja saya tanya kepada Anda. Langsung saja saya tanya kepada Anda. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa laki-laki yang kulitnya putih kemerah-merahan membawa 10.000 orang kalau bukan Nabi Muhammad di dalam Bible-mu itu siapa? Tunjukkan pasal berapa, ayat berapa. Tunjukkan sama saya gimana wajah Muhammad. Dudul sudah dijelaskan. Astagfirullahaladzim. Gimana? Dah. Saya Kalisa. sendiri yang akan menurunkan kamu, Lea. Iya. Kalisa, Terima kasih dia kamu telah memperlihatkan ya. Telah kebotolannya. memperlihatkan nilai diri kamu ya. Jadi saya tidak heran saat kamu memposting wajah saya di sosial media kamu, ya itulah ya diri kamu seperti itu ya. Baik. Kalisa, kalau saya ini buat teman-teman yang Muslim, kalau yang Kristen juga boleh. Saya tidak mengada-ngada, ada datanya Kalisa ya. Ini salah satu buku yang membuat saya menangis. Jadi kalau saya pastikan nih, orang Islam yang punya iman, kalau membaca bagaimana perjalanan Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Islam, itu pasti menangis membaca buku ini, kitab ini. Namanya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri. Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW. Beda dengan kitab mereka, dari usia 13 sampai 30 tahun dihilangkan kisah tentang nabinya. Tetapi kalau Islam ini diceritakan dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Nah, ini kitab bahasa aslinya, bahasa Arab, teman-teman ya. Teman-teman silahkan. Nah, tadi data yang saya tunjukkan itu bukan asumsi, teman-teman. Saya tunjukkan lagi bagaimana karakteristik Nabi Muhammad yang diceritakan di dalam Kidung Agung. Yang pertama membawa 10.000 orang kan. Yang kedua kulitnya putih kemerah-merahan, itu bisa didapati di halaman 718. Kulit Nabi Muhammad hitam, coklat atau bagaimana kulitnya putih? Apakah Nabi Muhammad itu putih kemerah-merahan? Ada datanya. Dan ini ada footnote-nya nomor 2. Kita lihat footnote nomor 2, Sahih Bukhari. Jadi kebenaran apa lagi yang mereka dustakan? Kalau kita bertanya, ini saya yakin kali saya, kalau kita bertanya kepada teman-teman Kristen, siapa manusia yang dijelaskan di dalam Kidung Agung pasal kelima, nomor 10, nomor 11, dan 16, saya yakin sampai dunia ini kiamat tidak ada yang mampu menunjukkan selain Nabi Muhammad. Kenapa? Nggak pernah ada. Hanya Nabi Muhammad di dunia ini yang kulitnya putih kemerah-merahan dan membawa 10.000 pasukan yang diceritakan dalam kitab suci agama-agama. Fabi'ai ala irabbikuma tukadziban. Kalau saya nggak menafsir di dalam kitab mereka sendiri, saya tunjukkan tadi tafsiran pokok dari kitab mereka ya teman-teman ya. Nah, ini tafsiran pokok dari kitab mereka Kalisa. Jadi kita tidak menafsirkan kitab orang suci agama lain. Alkitab Sabda. Ini bukan kitabnya orang Islam. Kita buka nih, ada di sini YLSA. Ini LSA ini siapa sih? Kita buka YLSA ya. Yayasan Lembaga Sabda, ini dari LAI teman-teman ya. Kita lihat nih, ini Islam atau sumber Kristen. Lembaga Sabda adalah yayasan. Kalau yayasan adalah badan hukum, terdaftar di Kemenkumham ya. Yayasan Kristen non-profit. Nah,
Jadi ini adalah data yang tidak bisa mereka sanggah. Nah, kita kembali ke data tadi. Kidung Agung pasal kelima nomor 16. Mereka menutupi Nabi Muhammad, teman-teman. Mereka menutupi nama Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kata sifat, yaitu padanya menarik. Nah, kalau kita lihat di dalam Kidung Agung pasal 5 nomor 16 kan di sini ada strong number ya, atau namanya concordance ya, 04261. Apa 04261? Mahmad. Ya, Mahmad itu apa? Ada referensinya 673D. Siapa dia? Di sini dikatakan apa? The Arabic Hamidah means price and the name Muhammad. Bukan Paulus, Muhammad di sini. Comes from the root. Jelas. Sekarang kalau dari gramatikal Ibraninya kita lihat. Nah, kalau kita terjemahkan, ya kita kutip nih, Mahmadim dari bahasa Ibrani ke Indonesia, Muhammad. Oke, saya tunjukkan lagi sekali satu lagi ya. Mana? Sebentar. Tadi mana? Saya buka di mana ya? Sebentar. Kalau saya buka, kita lihat teman-teman. Sebentar kali saya, mohon maaf ya. Aman. Oke, mana nih? Saya buka lagi. Sefaria. Tanah. Jadi kebenaran Islam ini termaktub di dalam kitab mereka sendiri. Nah, teman-teman. Nah, ini saya perlihatkan ya teman-teman ya. Ini Kidung Agung atau Song of Song 5 nomor 16. Hikomam takim fehkula mahmadim. Saya belajar Ibrani 3 tahun, tanya yang ahli Ibrani. Nah, ini ada isim isaroh. Isim isaroh itu kata tunjuk. Kalau isim isaroh dalam bahasa Arab, haza, hadihi, haza untuk muzakhar, hadihi untuk mu'anas. Dalam bahasa Ibrani juga ada isim isaroh. Kalau jeh ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan bagaimana bang? Jot. Kalau untuk 2 orang, laki-laki misalnya gabung dengan dengan perempuan. Contoh saya dan Kak Lisa. Itu kalau dalam bahasa Ibraninya eleh. Jadi ini adalah isim isaroh buat laki-laki. Nah, kalau kita lihat, kalau kita copy paste Mahmadim ini ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Google Translate. Datanya mana? Berarti ada habis menunjukkan. Nah ini, ya, Mahmadim kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Muhammad. Sekarang kita cari dalam bahasa Arab. Nah, teman-teman, kalau kita lihat nih, Ibraninya Muhammadim, Mahmadim ke dalam bahasa Arab Muhammad tuh tulisan Nabi Muhammad. Makanya tidak ada orang Kristen atau belum ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya tantang kalian berdebat di dunia nyata. Yang penting disponsori ya. Jangan saya ongkos sendiri, mobil sendiri, ongkosin pulang pergi. Saya datang ke gereja nggak masalah. Debat dengan saya, Kidung Agung pasal 5 10 sampai 16. Esra Soru aja takut, tanya Esra Soru. Saya ajak debat, jangan Nandar mah nanti pakai Ibrani. Lah kenapa kalau Ibrani? Orang original teks dari perjanjian lama. Jangan Nandar mah pakai Yunani. Kalau malu nggak bisa Ibrani Yunani ya ngomong aja, jangan ngeles, jangan pakai Ibrani, itu data kalian. Ya, jadi makanya benar difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Itu Quran surat Al-Baqarah 79 ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Ya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hada min indillah.
Mereka katakan ini dari Allah, tapi mereka robah itu. Nabi Muhammad jadi padanya menarik dari kata sifat. Jeder. Terima kasih Kalisa, lanjut. Kok abang bisa tepuk tangan di situ, tapi lucu tepuk tangannya. Kayak pelit banget gitu tepuk tangannya. Ketawanya juga kayak ketawa ketekan banget. Oke. Rivaldo, selamat pagi. Bang Nandar, tapi ini udah jam 11. Ya, pokoknya Kalisa mau sampai jam berapa? Kalau misalnya sampai setengah 12 saya ladenin. Kalau misalnya, Bang sampai di sini saja nggak apa-apa. Saya mah fleksibel sebagai tamu ya. Oke. Kita sampai jam setengah 12 lah ya, jam 11.30 karena mau masuk zuhur juga kan? Ya, betul. Gitu ya. Ini udah ada orangnya belum? Di situ udah Rivaldo. kelihatan belum? Belum open cam tapi. Bang Ril turunkan saja, mungkin dia agak lama nih Bang Ril. Bang Armin open cam. Ini saya spesialkan nih tamu buat Armin, Kak Armin. Yang lain turunkan biar Kak Armin aja. Ya. Belum open cam tapi dia. Kak Armin. Kak Armin? Halo. Ya. Ya, Ya, halo Kakak. Kak Armin. Apa kabar Kak Armin? Kakakku. Kabar baik kakak. Gak kelihatan Kak Armin. Tapi Wajahnya kameranya sepotong. itu terlalu ke bawah Kak. Oke. Sepotong wajahnya. Sabar. Ya. Agak ke atas Kak Armin. Nah, kelihatan kalau coba. Teman-teman Nah, kalau yang bahagia. sering lihat saya, nah ini nih teman PK nih teman-teman sebenarnya. Jadi Oh, teman Masya PK Allah. dan beliau ini dari Timor Leste ya. Dan juga beliau ini seperti yang kita lihat seperti ini, itu yang membuat saya tertarik juga, dan beliau rasa syukurnya kepada Tuhan itu sangat tinggi seperti itu ya. Dan kelembutan hatinya saya juga bisa rasakan seperti itu. Jadi saya undang beliau ke sini untuk mendengarkan kajian dari Bang Nandar seperti itu. Masya Allah. Oke, silakan Bang Nandar. Ini Kak Arminnya ini mohon maaf Kristen atau Muslim gitu kan? Biar saya Kristen. tidak. Kristen. Kristen kakak. Tapi ngerti bahasa Indonesia kan? Timur Leste bahasanya Portugis ya. Tidak kakak, saya dari NTT. Oh, dari NTT. Katanya Timur Leste. Alisa salah ya. Sorry. Ya, dari Timur NTT. Leste kan sorry. luar negeri. Mohon maaf ya. Mohon maaf, saya yang salah. Iya Jadi baik. beliau ini adalah teman PK saya, tapi ya itu tadi sedikit-sedikit saya sudah menyampaikan bahwasanya kita ada diskusi lintas agama seperti itu. Nah, Kak Armin, di sini kita sedang pembahasan Kidung Agung nih, Kak Armin. Pernah dengar sebelumnya? Pernah dengar sebelumnya? Belum kak. Oh, Kidung Agung. Silakan. Jadi Kidung Agung itu adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Raja Solomon ya. Raja Salomo itu kalau dalam Islam Nabi Sulaiman. Salah satu mujizat dari Nabi Sulaiman adalah bisa berbahasa binatang. Nabi Sulaiman bisa berbahasa oten. Binatang maksudnya ya. Bisa berbahasa binatang, bahasa semut, bahasa kuda, pokoknya binatang beliau Raja Solomon itu bisa. Nah, Nabi Sulaiman sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Ibrahim ayat ke-40 ayat atau 80, mohon maaf ya para ustadz, mohon dikoreksi. Jadi Allah itu mengikat dengan sebuah ikatan suci bahwa nabi-nabi harus percaya kepada Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Ternyata di dalam kitabnya Kak Armin, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Kak Armin, itu tertulis tentang Nabi Muhammad. Kidung Agung pasal kelima, nomor 10, nomor 11, dan nomor 16. Nah, saya tunjukkan aja Kak ya. Saya tunjukkan.
Sebentar. Tapi Kak Armin nggak apa-apa ya, nanti ini Kak Lisa udah terbiasa bahas kayak gini nggak? Belum, sepertinya belum terbiasa dia. Belum agak ya? bingung. Aduh, kalau belum mungkin beliau nggak paham juga nih. Ditanya yang dasar aja dulu Bang Nandar. Untuk dasar Oh, ini aja kalau biar beliau ada Kak Armin, pemahaman. kalau mohon maaf Kak Lisa ya, kalau pembahasan tentang nubuatan kayaknya beliau masih belum Iya, ke situ deh. belum Harusnya paham bahas ketuhanan sepertinya. kalau Kak Armin ini, bukan Iya. bahas nubuatan. Kalau Karena nubuatan agak tinggi kayaknya. ya, kalau nubuatan ini mohon maaf agak pembahasan yang apa ya, hanya para teolog saja, hanya para pakar saja. Jadi Kalisa aja deh yang ini yang tanya, atau mungkin Kak Armin Ini mau aja. bertanya tentang Ini Islam, aja. silahkan. Oke, baik. Kak Armin, Ya, mohon maaf izin saya tanya dulu. Kakak paham dengan apa yang kami bahas di sini? tidak paham kakak. Baik, kakak masih mau lanjut? Kita di sini diskusi lintas agama, kakak. Kakak masih mau lanjut untuk berdiskusi dengan kami atau bagaimana? Mohon maaf kakak, saya izin turun. Karena saya tidak. Baik, Kak Armin. Baik, Kak Armin, sehat selalu ya. Nanti kita ketemu lagi dengan acara yang berbeda seperti itu ya. Karena Iya. kalau pagi sampai jam 11 ini memang saya diskusi terkait Islam atau lintas agama seperti itu. Nah, malam juga seperti itu, seperti yang saya sampaikan dari jam 8 sampai jam 23 maksimal 00. Nah, untuk yang kita ketemu kemarin itu di antara Ba'da Zuhur jam 1 sampai jam 5 seperti itu. Nanti kita lanjut lagi Kak Armin. Oke ya? Ya, Ya, Baik. Sehat selalu Kak Armin. Tetap semangat ya. ya Ya. Kak Armin, sehat selalu ya. Iya, Oke, baik. jadi biasanya kalau PKPK cocok sama Kak Armin. Oke. Silakan teman-teman Kristen yang paling hebat di muka bumi, kalahkan saya debat. Ya, temanya Kidung Agung pasal 5 nomor 10 sampai 16. Kalau bukan Nabi Muhammad siapa? Agung Selamat Merbaru. siang, Mas Ya, open cam. Nandar. Ya, open cam, Bang. Oh, harus open cam ya? Ya, wajib. Kalau nggak open cam, silakan cari room yang lain aja. Oh gitu. Iya. Agung, selamat Cuman mau siang, nanya Pak nih Agung. Mas. Ya, tanya Iya, tanya ini saya Kalisa tanya dulu ini. dulu. Ya, silakan Kalisa. Pak Agung, saya tanya dulu, Muslim Iya. atau non-Muslim? Muslim KTP. Ya, Muslim. Muslim KTP. Coba tanya rukun Islam. Biasanya banyak otan-otan yang nyamar Kalisa. Tanya aja. Enggak Mas, Ya. enggak Mas. Enggak. Saya sih punya agama Islam. Cuman keyakinan di batin itu berbeda ya. Iya, makanya Jadi- saya tanya, ma huwa arkanul Islam ya akhi? Ma huwa arkanul iman? Kalau orang Islam pasti jawabnya bisa meskipun Anda KTP. Soalnya sekarang banyak sekali, mohon maaf, sekarang banyak sekali pengikut iblis dari Tarsus itu suka nyamar. Makanya saya tanya kepada Anda, ya, kalau Anda memang Islam, ma huwa arkanul iman, ma huwa arkanul Islam, tajawab bilogotul Indonesia. Jangan jawab dalam bahasa Indonesia. Apa? Ma huwa arkanul iman ya akhi? Ma huwa arkanul Islam ya akhi? Tajawab bilogotul Indonesia. Lah, kenapa kau tutup cam? Apa? Coba. Turun aja, turun. Ya sudah, makanya jangan nyamar-nyamar ya. Kalau Anda ngaku Islam kepada orang yang ngerti Islam, babak belur lah. Jadi jangan nyamar-nyamar. Sudah Rasulnya palsu suka nyamar, kalian nyamar-nyamar juga. Jangan dek ya dek, jangan. Oke, kita naikkan satu nama lagi ya. Iya, Satu silakan. orang lagi kita naikkan karena sekarang sudah 11.15 ya, teman-teman. Jadi kita kasih kesempatan untuk satu orang lagi yang ingin menanggapi terkait tema yang telah disampaikan oleh Bang Nanda.
Bang Ril ada di bawah kah Bang Ril? Gitu. Oh nggak ada. Oke baik. Saya akan memilih satu nama untuk yang non muslim ya, agar bisa menanggapi terkait tema yang telah disampaikan oleh Bang Nandar seperti itu. Waduh, banyak kali.